menjadi pelengkap bagi suaminya. Kenapa? Karena ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Sebab lelaki adalah qawwam, pemimpin. Yang dimana pemimpin dari istri, baik itu pun anaknya. Dan tugas suami tidak hanya bekerja mencari dunia, tapi ada tanggung jawab yang paling berat, ialah mengarahkan, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka Jahannam. Yang dimana Allah katakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, kitab ayat ini ditujukan orang beriman bagi kaum laki-laki khususnya. Maka jaga dirimu dan keluargamu. Keluarga ada istri, ada anak tentunya. Kewajiban suami tidak hanya memberikan nafkah, tapi juga harus mengajak istrinya, anaknya, agar bisa menjalankan syariat yang Allah tentukan di dalam kehidupan, agar tidak termasuk suami yang dayus. Siapa itu suami dayus? Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah dayus. Tidak masuk surga orang yang dayus. Siapa yang dayus? Ialah mereka seorang suami yang mendiamkan maksiat istrinya di dalam kehidupan dunia tentunya. Maka wajiblah mengarahkan istrinya, mendidik istrinya, memberikan pembelajaran istrinya, sehingga istri mendapat kebaikan yang akan diturunkan kepada anaknya. Jangan sampai suami berlepas tanggung jawab, sebab di mana suami berada, ketika di situ istri pun akan hadir di tengah keberadaan suami dalam mungkin pergi keluar kotanya, sebab fitnah yang terjadi di luaran ketika suami tidak memiliki istri akan menjadi suatu ujian yang berat ketika seorang suami tidak mendapati istri di sampingnya, karena setan akan terus menggoda dengan cara menghadirkan ujian bagi lelaki, yaitu wanita. Sebab fitnah wanita menjadi satu yang berat bagi seorang lelaki khususnya ketika dia tidak ada istri di sampingnya. Peluang zina akan terbuka, perselingkuhan akan terbuka, cinta yang tidak dihalalkan akan terbuka. Maka untuk menutup pintu dari maksiat seorang suami, hendaklah sang istri mendampinginya dalam kesehariannya. Di mana dia tinggal, baiknya suami mengajak istrinya agar tidak terkena fitnah ketika berada jauh dari sang istri. Inilah satu hal yang kita harus perhatikan bagi para suami, tidak hanya memberikan nafkah secara dunia, tapi juga harus menjaga kehormatan keluarganya dari nilai-nilai hal-hal yang diharamkan oleh Allah, sehingga keberadaan seorang suami dengan istri dan anaknya, dengan keluarganya, akan menjadi datangnya keridhaan Allah. Ketika keridhaan Allah sudah datang, itulah surga yang menjadi surga dunia sebelum Allah masukkan surga akhirat. Dan ini menjadi suatu komitmen para pemimpin di dalam keluarga, agar pertanggungjawaban di akhirat menjadi suatu hal yang ringan, hisab yang mudah. Tapi ketika kita mengabaikan istri, anak kita dari nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pendidikan Islam, pendidikan nilai-nilai agama, maka khawatirlah, bertakwalah para lelaki khususnya, karena itu akan menjadi penyesalan di akhirat, sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak kita. Tidak hanya itu, ada pertanggungjawaban 4 hal kata Rasulullah dalam hadis Tirmizi. Pertama ialah pertanggungjawaban terkait umur. Berapa tahun kita diberikan umur, berapa banyak kita bermaksiat, berapa banyak kita taat, itu kita harus perhitungkan. Yang kedua, pertanggungjawaban ilmu yang kita punya, Al-Quran di rumah, mungkin di aplikasi handphone kita, mungkin kita mendengar kajian,
itu jangan menganggap angin lalu, akan Allah akan mintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, pertanggungjawaban harta. Harta ini adalah bicara amanah yang Allah berikan, dari mana dia dapatkan dan dari mana dia belanjakan. Dan yang terakhir adalah anggota tubuhnya. Anggota tubuh ini menjadi satu hal yang akan Allah mintai pertanggungjawaban. Apa yang dia kerjakan dengan matanya, apa yang dia kerjakan dengan telinganya, apa yang dia kerjakan dengan kakinya, sehingga ketika kita bisa beramanah dengan baik, khususnya menjalankan ilmu. Pertanyaan kedua ialah ilmu terkait menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, maka kita akan membersamai keluarga kita dalam ketaatan. Kita sholat berjamaah, kita mungkin berikhlah bersama, bertadabur dengan alam-alam yang Allah ciptakan, mungkin makan bersama demi membahagiakan anak istri kita. Inilah hal-hal yang biasa Rasulullah lakukan. Makanya di dalam satu kisah pun, setiap Rasulullah pergi, hatta itu peperangan, Rasulullah mengundi satu istrinya untuk ikut bisa bersama menemaninya. Demikianlah, semoga bermanfaat, menjadi renungan bagi kita semua agar kita bisa menjadi pribadi yang amanah.